Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Hari ini kita lagi ada di tempat yang super bersejarah di kota Cirebon, yaitu Karaton Kacerbonan. Di sini kita akan belajar sejarah bagaimana karaton ini dibentuk. Selanjutnya, ayo ikutin vlog kita. Bye-bye. Ini kita akan bertemu dengan narasumber kita. Dengan siapa, Pak? Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Bapak di sini sebagai apa ya, Pak? Sebagai tour guide, jasa pemandu wisata untuk menjelaskan silsilatnya Keraton Kacerbonan. Oke, siap. Kita dari mahasiswa UIN Sibar Syekh Nurjati Cirebon, Pak. Di sini kita mau tahu tentang sejarah karaton ini sendiri. Boleh dipandu ya, Pak? Yang pertama kesepuhan, kedua tanaman ini yang ketiga Keraton Kacerbonan. Sebelum adanya Keraton Cirebon, di Cirebon belum ada keraton kecil namanya Keraton Pakuwati. Ya. Itu gimana, Pak? Petilasannya ada di belakang museum Keraton Kacerbonan. Keraton Pakuwati dipimpin oleh Raden Kian Santang. Sunan Gunung Jati asalnya dari Mesir. Ibu Rara Santang nikah sama orang Mesir. Ini anak buah, salah satunya Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Setelah dewasa, sama ibunya hijrah ke Cirebon. Cari pamannya namanya Raden Kian Santang. Akhirnya ketemu sama Raden Kian Santang. Oleh Raden Kian Santang, Sunan Gunung Jati suruh memimpin keratonnya. Jadinya yang tadi kecil dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, jadi Keraton Cirebon. Nah, setelah Sunan Gunung Jati wafat, baru pecah lagi Keraton Cirebon. Anak yang pertama bikin keraton namanya Keraton Kasepuhan. Karena sepuh, adiknya Anom berarti Kanoman. Nah, setelah Kanoman pecah lagi pada waktu Raja Kanoman yang keempat, beliau berontak sama Belanda. Nggak mau ikuti aturan Belanda. Oleh Belanda, Raja Kanoman keempat diasingkan di Pulau Ambon. Beberapa tahun kemudian, rakyat Cirebon perang lagi, minta supaya Raja Kanoman dikembalikan lagi. Akhirnya Belanda kalah, pulanglah Raja Kanoman keempat ke Cirebon. Setelah pulang ke Cirebon, sebetulnya duduk di Kanoman. Selama di pengasingan Kanoman dipimpin oleh adiknya, beliau mengalah. Biar Kanoman diteruskan oleh adiknya, dia minta bikin baru di sini tahun 1808. Oh iya. Jadi Keraton Kacerbonan didirikan oleh Raja Kanoman keempat. Ya, pada tahun 1908. Oke. Sebelum bangunan ini jadi, Raja Kanoman keempat tinggalnya di Gua Sunyaragi. Ada salah satu gua yang nggak boleh dimasukin sama orang lain, itu khusus buat Sunan Gunung Jati. Beliau kalau mau ke Mekah, masuk ke gua, Bismillah langsung ke Mekah. Oh iya. Kalau orang yang nggak ada ilmunya, kemungkinan hilang tanpa kerana, nggak bisa keluar lagi. Makanya sampai sekarang nggak boleh masuk sama orang lain, khusus orang Sunan Gunung Jati. Nah, bedanya Kasepuhan luasnya hampir 25 hektar. Kanoman 15 hektar, ini paling kecil 2,5 hektar. Museumnya juga beda. Kesepuhan Kanoman museumnya di samping keraton. Pengunjung nggak boleh masuk ke dalam keraton. Kalau Kacerbonan museumnya ada di dalam keraton. Nanti pengunjung bisa masuk ke dalam keraton. Gitu. Generasinya sama. Kesepuhan generasi yang ke-15,
Kanoman ke-12 ini generasi yang ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat. Ada kayak satu suruh sapa mulut tempatnya di ruangan itu. Nah, oke. Ini baju pengantin adat keraton nih. Yang ini. Iya. Kalau Ampung Sultan menikah, motif bajunya seperti ini. Yang ini buat laki-laki, yang sebelah sana buat perempuan. Oh iya Pak. Nah, ini bendera Cirebon pertama. Namanya bendera Golok Cabang. Bendera Golok Cabang. Ini replikanya. Iya. Yang aslinya masih diambil sama Belanda. Oh iya. Belum kembali lagi. Pada tahun 1797, Cirebon bikin bendera yang kedua. Namanya Macan Ali. Macan Ali. Motifnya yang di ujung pedang dulu. Oh iya. Itu kaligrafinya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke? Iya. Nah, ini hadiah dari Raja Belanda. Setelah berdirinya Keraton Kacerbonan, Belanda memberikan cinta mata kepada Raja Kanoman keempat berupa ini pedang lapis emas yang sebelah sana dari Pajajaran. Suruh gamelan ini dicuci. Setelah dicuci, dibunyikan oleh nayaga, asal bunyi aja, suasananya langsung gelap mendung. Itu berarti tanda-tanda karamannya masih ada. Ada, iya. Apalagi kalau ritual, dibunyikan nadanya dengan suara beda, nah itu pasti bunyi turun hujan. Kalau ini otak wayang kulit. Di dalamnya ada wayang kulit, dan setiap Jumat Kliwon wayang kulitnya dijemur atau diisis bahasa Cirebonnya, dan satu suluk ada pagelaran wayang kulit di depan. Nah, ini alat dapurnya, namanya pipisan. Ini namanya pipisan, dipakai setahun sekali kalau acara muludan buat bikin jamu borek digiling. Oh iya. Kayak ulega. Nah, ini baju Sultan dulu, Sultan yang keempat sampai Sultan ke-8. Kalau ini baju permaisurinya, kebaya. Kalau kebaya sekarang kan motifnya mungkin beda. Kalau dulu sih motif. Ya. Nah, itu ada hadiah dari Inggris, dispenser zaman dulu. Dispenser. Dispenser zaman dulu. Itu hadiah dari Inggris. Tengah Arab, ini Cina. Kalau koin biasa setiap tahunnya 3 keraton mengadakan sedekah apem sama sawer. Doanya doa tolak bala di bulan Sapar atau Rebo Wakasan. Rebo terakhir di bulan Sapar, 3 keraton mengadakan sedekah apem sama sawer. Doanya doa tolak bala. Nah, oke. Koinnya kan koin sekarang, itu kan koin dulu sen Indonesia lama tahun 1954 pakai sen. Nah, kalau zaman Jepangnya yang di tengah tuh nih, yen ya Pak. benggol. Oh benggol. Di tengah-tengahnya berlobang. Oh iya. Namanya benggol. Oke. Koin zaman Belanda. Nah, ini ada Al-Quran tulis tangan.
ini usianya hampir 200 tahun. Ini tulis tangan ini Sang Sekerta atau Jawa kuno. Jawa kuno ya Pak? Kalau ini tulisannya Arab tapi dibaca Jawa atau pegon. Pegon. Kitab kuningnya. Oh iya gitu. Oh ini usianya hampir 300 tahun lebih. Ini tulisan tangan juga Pak? Tulis tangan. Tulisan tangan siapa Pak? Ya kemungkinan tokoh agama dari keraton. Oh iya iya. Sama pas pembangunan musola nanam pohon ini. Berarti umurnya berapa tuh Pak? Yang ini sama 217-an, 200 tahun lebih lah. Yaitu namanya Langgar Tirta Sumirat, Langgar Keraton. Ada maknanya nggak sih Pak, langgar itu? Ya langgar itu biasa dipakai buat acara-acara kayak semacam muludan. Kalau muludan itu nanti arak-arakannya dari keraton ke masjid keraton. Yang di kalau keraton Kecerbonan yang dikeramatkan itu piringnya. Piring ada 7. Nanti pas tanggal 12 Rabiul Awal piring itu dicuci buat tempat nasi jimat. Ya, dicuci jam 9 pagi tanggal 12-nya, dipakai buat nanti malam buat nasi jimat. Semacam kayak nasi kuning kalau nasi jimat itu. Nah, nasinya itu butiran padi atau beras yang masih utuh nih. Yang milah-milah padinya namanya perawan sunti. Perempuan yang nggak mau nikah sampai tua. Dia yang milah-milah padinya juga kemungkinan dengan berselawat supaya nasinya itu kan nasi jimat. Jimat itu berarti kan banyak doanya. Nah, udah dibikin nasi jimat malamnya dari jam 8 malam diarak dari keraton ke masjid keraton. Masuk ke masjid keraton dari jam setengah 9 sampai jam 11 malam. Dibaca-baca berjanji, baca selawat, baca-baca Al-Quran lah. Jam 11-nya baru dibongkar si nasi itu. Banyak yang minta separoh buat family, seperempatnya buat keraton, family. Nah, yang lainnya dibagi ke masyarakat. Ya, nasi jimat itu kayak semacam ada apa ya? Isinya lauknya kayak macam-macam. Ada ayam, ada telur. Dari hasil observasi, kami menyimpulkan bahwa Keraton Kacerbonan merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, seni, dan tradisi yang tinggi. Keraton ini menjadi bukti perpaduan berbagai budaya serta simbol identitas masyarakat Cirebon. Sebagai generasi muda, kita harus terus menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah ini agar tetap dikenal dan dihargai oleh generasi selanjutnya. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.